Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini Miss Putri akan membahas tentang lesson 14, yaitu past activities. Di lesson ini, di bab ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama tadi past activities, dan yang kedua itu tentang denying something. Oke? Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu past activities. Apa itu past activities? Ada yang tahu? Ya, benar banget. Past itu masa lalu. Activities itu kegiatan. Maka past activities ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita menceritakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Misalnya kamu melakukan sesuatu di pagi hari, pagi tadi, atau mungkin semalam, atau bisa jadi kemarin, minggu lalu, atau sebulan yang lalu, ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia, kita mau bilang, misalnya contoh ada kalimat, aku mendengarkan musik. Kalau kamu mau mendengarkan musik hari ini, sekarang, besok, atau kemarin, tetap kata-katanya yaitu aku mendengarkan musik. Kata kerjanya mendengarkan, nggak berubah gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris, kita misalnya mau ngomong aku mendengarkan musik sekarang. Itu bagaimana bilangnya? I'm listening to the music now, begitu. Nah, gimana misalnya kita ingin bilang aku mendengarkan musik kemarin? Nah, di sini nih perbedaannya ya. Jadinya kalimatnya I listen to the music. Sama-sama kata kerjanya dibaca listen. Mendengarkan bahasa Inggrisnya listen. Ya, sama-sama dibaca listen, tapi lihat tulisannya berbeda. Nah, ini yang membuat ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris, kita harus mikirin nih, kita melakukan kegiatannya itu kapan? Hari ini, sekarang, besok, atau masa lalu, gitu ya. Oke, di sini perbedaannya, yaitu kata kerjanya atau verb-nya. Verb yang digunakan itu bukan lagi verb 1. Verb satunya itu kan listen. Nah, kalau misalnya dia ingin menceritakan kejadian masa lalu, maka menggunakan verb 2. Jadi, kalimatnya bisa menggunakan listen ditambah dengan ed, huruf E dan D atau ed, jadi listen. Cara bacanya hampir sama, hanya tulisannya berbeda ya. Verb 1 ditambah dengan ed akan berubah menjadi verb 2. Listen ditambah ed menjadi listened. Jadi, aku mendengarkan musik kemarin. I listened to the music yesterday. Oke? Coba kalau kamu buka buku paket halaman 110, di situ ada beberapa kata, misalnya learn. Learn ditambahin ed menjadi learn. Lalu watch, menonton, tetap dibacanya kalau ditambahin ed menjadi watch. Lalu ada talk menjadi talk. Nah, di sini ada need. Need kalau ditambahin ed, maka dibacanya needed. Nah, di sini ada Miss mau kasih contoh tambahan, yaitu expect. Expect kalau ditambahin ed, jadi expected. Lihat ya, karena kalau misalnya belakangnya D, seperti need, itu kan belakangnya D. Kalau ditambahin ed, maka tetap dibaca jadi needed. Tapi kalau misalnya expect itu tadi belakangnya T, ditambahin ed, maka dibaca id-nya yaitu expected. Begitu. Bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat kalimatnya? Oke, membuat kalimatnya pertama adalah ada subjek. Subjek itu adalah seseorang yang melakukan. Ya, misalnya subjek ada I, you, we, they, he, she, it. Itu subjek ya. Lalu ditambah dengan verb 2. Nah, verb 2 itu tadi kata kerja yang sudah kita tambahin ed-nya ya, seperti learned, needed, expected. Nah, lalu objek. Objek itu adalah misalnya aku mendengarkan musik. Aku adalah subjeknya, mendengar adalah verbnya ya. Lalu objek itu adalah musiknya, begitu ya. Lalu ada adverb of time. Adverb of time adalah keterangan waktu. Keterangan waktu bisa aja kemarin, yesterday ya. Lalu pagi ini, this morning. Tadi malam, last night. 1 minggu yang lalu, 1 week ago, 1 bulan yang lalu, 1 month ago. Itu namanya adverb of time atau keterangan waktu. Sekarang kita buat kalimatnya. Misalnya kita subjeknya dulu. Subjeknya kita bisa milih I, you, we, they, he, she, atau it. Misalnya Miss mau ambil they.
ya. Lalu kita ambil kata kerjanya atau verbnya learn. Berarti they learned. Jangan lupa ditambahin ed di belakangnya karena menggunakan verb 2. They learned English last night. They-nya itu subjek, learn-nya itu verb 2, lalu English-nya itu adalah objek, dan last night-nya itu adalah adverb of time atau keterangan waktu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita membuat bentuk negatifnya? Tadi kan kita membuat bentuk positifnya. Nah, kalau bentuk negatif, misalnya saya tidak belajar bahasa Inggris tadi malam. Bagaimana cara membuatnya? Tadi kan kita menggunakan mereka ya. Mereka tidak belajar bahasa Inggris tadi malam. Berarti they ditambahin did not learn English last night. Lihat deh verbnya. Yang pertama, kita tadi yang bentuk positif menggunakan verb 2. Learn-nya kita ada ed-nya di belakang. Tapi kalau bentuk negatif, menjadi learn aja. Kenapa? Karena sudah ada did not. Did not itu udah bentuk kedua. Jadi learn-nya nggak perlu ditambahin ed lagi karena sudah tertutup dengan did not-nya itu. Sudah ada did not-nya, nggak perlu ditambahin ed lagi learn-nya. Oke? Jadi, they did not learn English last night. Begitu ya. Lanjut, gimana kalau misalnya nih kita bikin bentuk pertanyaan, oke? Question form. Yang pertama kita lakukan adalah did-nya di depan. Kalau buat pertanyaan, did-nya di depan. Jadinya, did they learn English last night? Oke? Learn-nya juga nggak perlu pakai verb 2 karena sudah ada did-nya ya. Kita buat contoh selanjutnya ya. Misalnya menggunakan kata kerjanya play, verbnya kita pakai play. Misalnya, saya bermain bola kemarin. Bagaimana cara membuat kalimatnya? I play football yesterday. Lalu bagaimana jika misalnya membuat kalimat saya tidak bermain bola kemarin? Buat kalimatnya, I did not atau didn't play football yesterday. Sekarang buat kalimat pertanyaannya. Did I play football yesterday? Perhatikan ya kalimatnya ya. Yang menggunakan verb 2 hanya kalimat bentuk positif aja. Kalimat pertanyaan dan kalimat negatif itu nggak perlu pakai verb 2 lagi kata kerjanya. Karena sudah ada did. Did itu adalah verb 2 juga. Bentuk verb 2 dari do. Jadi kamu nggak perlu lagi masukin kata kerjanya play itu menggunakan ed. Oke? Nah, sekarang kita kerjakan latihan halaman 111. Kita bahas bareng-bareng ya. Nomor 1. Shinta talk blank 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 to Santi last Monday. Shinta berbicara kepada Santi Senin lalu. Nah, kalau talk jadi apa verb 2-nya? Jadi talk, ya benar, ditambahin ed di belakangnya, oke? Sekarang number 2. Danny cry blank 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 at school yesterday. Danny menangis di sekolah kemarin. Maka cry-nya berubah menjadi cried, ya. Lanjut number 3. Dian used my pen an hour ago. Dian menggunakan pulpen saya sejam yang lalu. An hour ago. An hour itu 1 jam. Ago itu yang lalu. Jadi an hour ago adalah 1 jam yang lalu. Misalnya 1 week ago, 1 minggu yang lalu. Atau 1 month ago, 1 bulan yang lalu ya. Ago itu artinya yang lalu, begitu. So, number 3, use-nya menjadi use. Tinggal ditambahin D aja di belakang di belakang kata use. Karena use itu belakangnya sudah ada huruf E-nya kan. Jadi use, tambahin D-nya aja. Oke? Number 4, I expect blank 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 you to come last weekend. I expect you to come last weekend. So, jadinya gimana kalimatnya? Ya, benar sekali. Jadinya I expected you to come last weekend. Okay? Number 5, the last number. My father worked late
yesterday. My father worked late yesterday. Ayahku kerjanya terlambat kemarin gitu. Jadinya gimana? Ya, benar sekali. My father worknya ditambahin ed di belakangnya, jadi work late yesterday. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu denying something. Denying itu artinya menyangkal, jadi menyangkal sesuatu. Contoh nih, misalnya ada teman kamu yang ngira, kamu kemarin nyontek kan? Gitu. Terus kamu gak merasa melakukan, jadi kamu bilang, no, I didn't. Enggak, saya gak melakukan. Atau kamu bisa bilang, that's not true. Itu gak benar, gitu ya. Itu. Jadi caranya ketika kamu menyangkal sesuatu, kamu bisa menggunakan I didn't atau bisa juga that's not true. Kita baca ya kalimat di halaman 115 di buku paket, oke? Bagian yang K, listen and repeat. You cheated on the exam yesterday. Kamu nyontek pas ulangan kemarin, katanya begitu. Terus yang perempuan, no, I didn't. I studied hard from the exam. Enggak, saya tidak melakukan itu. Aku belajar sangat keras untuk ulangan, gitu ya. No, I didn't. Sang perempuan bilang gitu. Next, you arrived late yesterday. Kamu datang telat kemarin. That's not true. Itu nggak benar. That's not true. So, kamu bisa menggunakan no, I didn't atau that's not true. Oke? Oke, terima kasih telah menonton Miss Putri. Bagi kamu yang mau bertanya, kamu bisa bertanya kepada Miss Putri, WA aja ke nomor Miss Putri, atau bisa juga tanya lewat Instagram. Oke? Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.